Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini saya itu ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman semua ya, karena memang udah banyak banget teman itu yang menulis di kolom komentar, Mas, untuk variasi truk. Terus misal setelah kita itu mengvariasi, entah ada hal apa, akhirnya truknya itu diminta, itu bagaimana? Jadi seperti ini ya. Untuk truk, kalau memang pemiliknya itu tidak suka dengan modif ya, tidak suka dengan modif, itu pastinya sopir dan menggunakan uang hasil nyelengin dari sopir itu sendiri. Jadi untuk sopir biasanya kan ada dua, sopir kanan, sopir kiri. Misal memang udah gandengan terus menerus, itu biasanya akan nyelengi. Jadi kedua sopir itu punya inisiatif, memang sengaja untuk ngumpulin uang, digunakan untuk mengvariasi armadanya yang dipakai. Jadi biarpun itu bukan armadanya sendiri, karena memang punya keinginan terus pengen ya untuk kepuasan, itu akhirnya divariasi sendiri. Seperti si Black Sweet ini. Untuk si Black Sweet ini kemarin kan aku pengen ganti pengaman bawah. Terus untuk pengaman bawah ini yang membuat kan bukan aku aja, tapi untuk spakbor ini bosku. Ini memang sengaja aku minta spakbor. Kalau aku udah dibelikan spakbor, nanti untuk stainlessnya, pengerjaannya dan yang lainnya itu yang menanggung aku. Jadi ini untuk stainless ini emang sengaja udah aku ya wis tak kasihkan ke Black Sweet. Jadi misal memang armadanya mau diminta, ya tak biarkan nempel lah, tidak mau aku lepas, karena memang ini dari hati. Untuk pengaman aku kasihkan ke Black Sweet. Itu karena memang Black Sweet ini kan dia menemaniku mulai dari nol. Aku belajar YouTube mulai dari nol, aku bisa seperti saat ini ya. Aku kan bersama si Black Sweet. Jadi ini emang sengaja aku kasihkan ke Black Sweet. Jadi hitungannya ini kan parawan. Jadi kalau diminta terus stainless tak tetel, nanti Black Sweet kan kelihatannya seperti apa kan, yo nggak pas. Tapi untuk sopir ya, untuk sopir itu biasanya kalau ini lain cerita ya. Ini untuk stainless kan memang aku ada pendapatan lain dari armada, itu aku gunakan untuk ini. Tapi kalau yang memang kerjanya plus cuman sopir, itu berat banget. Karena untuk aku sendiri, aku udah bekerja di Rafli Trans itu ada 9 tahun. Aku membawa si Black Sweet ini ada 6 tahun. Cuman baru ya belakangan ini aku pengen merehab si Black Sweet menjadi bagus. Ini memang aku ikhlaskan. Jadi ya tanda kutip lah, tanda kutip ini lain cerita. Kita ngomongnya di hal yang wajar aja, yang memang kerjaannya fokus di sopir. Seperti aku tahun-tahun kemarin itu kalau pengen ngeragatin truk itu berat banget, apalagi di saat waktu sepi muatan. Itu kita untuk kebutuhan kita sehari-hari aja terkadang kita itu kurang karena keadaan muatan sepi. Jadi memang harus nyelengin, kedua-duanya harus klop. Itu kalau memang udah gandengan. Nara berisik kok, ini Nara bikin berisik ini. Jadi keduanya itu harus klop. Tapi kalau untuk aku ini plus aku sendiri, aku tidak mau membebankan teman sebelahku. Untuk sopir biasanya ya contoh yang umum, untuk klakson biasanya pakai pegang armada baru. Itu untuk klakson itu tidak ada tabung klakson. Ini tabung klakson itu terkadang sopirnya pengen untuk tabung klakson komplit itu ya kita bikin total harga 500.000 lah.
500.000. Karena ada temen juga yang habis pasang klakson, akhirnya baru pegang berapa rit itu diminta, tapi dia tidak mau mengambil juga. Tapi kalau kita pengen mengambil nggak apa-apa, karena banyak dari temen juga itu biasanya dia ngeragatin damper audio itu kan bisa dilepas. Contoh lah, misal aku nanti pengen membelikan damper. Untuk damper kan juga tidak murah. Untuk damper itu kisaran di harga 3.500.000, itu harga yang terjangkau. Karena untuk damper kan harganya macam-macam, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Kita bikin aja yang harga 3.500.000 itu udah plus hidrolis. Itu kan aku pasang. Cuman ini nanti kan yang orinya aku simpen. Ini yang ori entah aku taruh rumah, entah aku taruh garasi, yang penting ini kak aku simpen. Terus aku ganti yang baru. Ketekan, tape itu kan biarpun sudah terpasang, kalau armadanya diminta kan kita bisa ngambil balik. Jadi tinggal dilepas, garangan sate dilepas, interior dilepas, itu kan kita tinggal balikin semula seperti awal. Jadi tidak ada ruginya untuk sopir. Jadi seperti itu ya. Enaknya kita kalau membeli itu ojo patungan. Maksudnya ojo patungan dengan bos itu, jadi nanti kita itu nggak ada beban gitu loh. Terkecuali kalau seperti ini memang sengaja aku kasihkan, jadi aku minta patungan, yes, biar tak biarkan tememplek. Terus ini lagi ya, misal ada 2 sopir udah gandengan, beli variasi, beli sound system, entah ada masalah apa itu salah satunya keluar. Salah satu keluar, terus armada masih dipakai sopir yang satunya, itu biasanya nanti di belakang terkadang ada gerenengan seperti ini ya. Aku mbiyen yo melu urun loh. Jadi teman yang keluar itu terkadang cerita-cerita sama yang lain, itu dia juga ikut urunan buat membeli tape. Biasanya ada yang seperti itu, karena memang macam-macam ya. Jadi berbahagialah untuk teman-teman semua yang bosnya itu seneng di variasi. Lah ini ada juga temanku, ada salah seorang itu bosnya itu seneng banget dengan variasi truk. Tapi ini masalahnya sopirnya itu seneng banget ngerit. Jadi rate-nya itu memang dia kenceng, sering jalan terus. Itu malah bosnya itu sampai nyuruh-nyuruh untuk armada itu prayose libur aja dulu 2 minggu biar truknya direnovasi. Tapi sopirnya malah tetap berangkat. Itu juga ada, karena memang macam-macam ya. Untuk variasi itu yos kepuasan lah. Karena memang untuk hobi itu kan mahal harganya. Kalau udah seneng mau bagaimanapun caranya, entah dengan cara menyicil atau entah dengan cara berhutang, itu demi kepuasan tetap dijalanin. Tapi kalau memang tidak hobi, tidak senang, biarpun punya uang banyak, itu ya wegah ngeragati, karena memang tidak senang modifikasi. Seperti aku dulu ya sekitar 1 tahun ke belakang ya. Pokoknya 1 tahun lalu ke sana itu aku tidak memikirkan armada. Yang ada di dalam pikiranku itu yang penting ban sehat, kaki-kaki sehat, mesin sehat, bisa tak gunakan kemana-mana. Jadi pikiranku dulu itu seperti itu. Yang penting armada sehat, bisa mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat, tidak ada kendala, itu yang utama. Pokoknya wis teman-teman itu untuk variasi itu udah nomor sekian ya. Yang penting itu mobil sehat terlebih dahulu. Tapi entah kenapa belakangan ini aku tetap kena racun, karena memang aku juga sering bikin video, senang juga dengan truk yang bagus-bagus. Akhirnya aku ya keracunan juga, pengen
ngerehab si Black Sweet tak bikin bagus. Jadi aku tidak memikirkan hal itu, entah bagaimana nanti, tidak memikirkan kalau armada mau diminta sama bos itu, aku tidak memikirkan sampai situ ya. Kalau memang nanti diminta, ya wes mau bagaimana lagi. Kalau kita memikirkan hal itu kan, wah nanti kalau pasang ini kalau armada tahu-tahu diminta bos, terus piye, ragatnya banyak malah diminta, itu yang ada malah truknya tidak bagus-bagus karena pikirannya kan seperti itu. Tapi untuk aku wis tidak memikirkan sampai segitulah, karena memang aku bekerja di Rafli Trans itu kan udah ada 9 tahunan kalau nggak salah ya, 9 tahunan. Pokoknya aku dulu udah bawa sebelum ini sudah sampai lunas, terus ganti hitam, ini baru udah lunas juga. Tapi kemarin aku disuruh pakai yang kuning, nggak mau lah. Jadi memang dari awal kalau pengen baru ya diganti yang baru, tapi aku nggak mau. Aku lebih tenang dengan membawa si Black Sweet, biarpun tahun tua tapi udah adem. Jadi pikiran kita kan juga ayem. Kalau kita membawa armada yang udah lunas itu tidak ada beban lah di kita. Karena bawa armada itu yang udah ini, membawa armada yang masih baru, terus tahu kalau angsurannya per bulannya itu 5 juta atau 6 juta, itu kan kita kalau libur lama itu nggak enak. Udah susah muatan, truk nggak jalan-jalan, padahal untuk armada yang kita bawa itu per bulannya angsurannya banyak, kan kita ada beban. Jadi malah pakai jadi aku milih pakai yang ini aja, yang Black Sweet. Orang kapan hari itu beberapa bulan yang lalu, kalau memang pengen armada yang baru, mau dibelikan armada yang baru, ini diganti dengan yang baru. Cuman aku tidak mau, aku udah dengan setia si Black Sweet, dia menemaniku dari awal perjuangan. Pokoknya udah lama banget sama Black Sweet itu, rasanya dia udah seperti punya aku sendiri ya. Karena memang aku yang selalu memegang, jarang banget ini aku pocokin. Seperti kemarin aku tinggal ke Jakarta, dia juga tak suruh diem di rumah, diem di garasi. Aku bilang bosnya, terkadang biar di rumah aja, terhitam biar istirahat di rumah. Malah ini aku besok, kalau besok belum aku berangkat, besok belum berangkat aku. Paling besok hari Sabtu aku berangkat lagi. Cuman aku nggak bawa si Black Sweet mau aku tinggal di garasi lagi, aku diamkan di garasi lagi biar menungguku pulang. Ya aku tinggal 8 hari lagi kalah. Karena memang untuk hari Sabtu aku mau berangkat ke Bali. Ke Bali pasti aku cari muatan langsung lop ke Jakarta baru pulang. Itu kan paling cepet kan 7 hari kalau nggak nginep. Misal ada nginep kan bisa 8 hari, 9 hari, bahkan 10 hari. Tapi untuk saat ini yang susah kan muatan dari Jawa. Nanti kalau udah sampai Bali pasti ada muatan, sampai Jakarta juga muatan ada lah. Kecuali hari libur ya, seperti kemarin kan hari Minggu aku tidur di Jakarta nginep karena terkendala sama hari Minggu pabrik-pabrik PT-PT pada libur. Jadi itulah penjelasan dari saya ya. Buat teman-teman yang kemarin itu penasaran, kita udah capek-capek memvariasi, memodifikasi, mengeluarkan uang banyak, tahu-tahu diminta bosnya gimana, ya itu tadilah jawabannya. Nanti bisa kita lepas kembali ketika armada yang kita pegang itu diminta. Jadi orang yang tidak ada salahnya lah. Kita beli audio, beli damper, misal beli garangan sate, itu kan cuman sebuah aksesoris ya, aksesoris yang bisa kita lepas terus kita kembalikan ke semula. Jadi tidak ada yang ini, tidak ada yang rugi lah. Jadi untuk pemilik armada misal diminta kan juga tidak apa-apa. Kita udah pasang damper dapat dilepas,
ya pemiliknya nggak apa-apa, karena memang kan pemilik dia tidak membeli, yang membeli juga sopir, jadi tidak masalah. Tapi kalau memang teman-teman semua pengen memvariasi truk, tahu-tahu diminta dikasihkan semua, biarkan nempel di truk, ya tidak apa-apa, tidak ada salahnya lah. Cuman terkecuali kalau nggak dijual loh ya, tapi kalau dijual ya sayang banget, udah kita variasi mahal-mahal, tahu-tahu diminta sama pemiliknya, variasi yang udah kita keluarkan, udah kita kasihkan ke armada itu dibiarkan ikut ke truk, yang ada malah ada keuntungan yang membeli. Jadi kalau mau dijual ya kita ambil aja, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan saya, sebisa saya menjelaskan ya seperti itu. Semoga teman-teman semua itu mengerti dengan apa yang saya jelaskan, terus tidak penasaran lagi. Kalau untuk sopir pasti sudah pahamlah dengan hal itu. Cuman untuk teman-teman yang lain yang belum mengerti di dunia truk ekspedisian, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terus apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terus ada teman ada saran dan masukan, monggo menulis di kolom komentar biar saya itu bisa lebih baik lagi. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.